Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Iqbal Yusuf. Saya berkuliah di Universitas Semarang. NIM saya G231220104. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tutorial saya, yaitu tutorial membuat antarmuka Raspberry dengan LED. Langsung saja masuk ke slide berikutnya. Presentation highlight. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Fokus areanya yaitu yang pertama definisi antarmuka, yang kedua Raspberry Pi, khususnya Raspberry Pi versi yang ketiga, kemudian bagian-bagian Raspberry Pi 3, kemudian alat dan bahan percobaan LED, langkah-langkah percobaan LED dan juga hasil percobaan. Langsung saja kita masuk ke intinya yaitu yang pertama definisi antarmuka Raspberry. Antarmuka adalah jembatan yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan aplikasi. Sementara itu, Raspberry Pi sering disingkat dengan nama Raspi adalah komputer papan tunggal, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Single Board Computer, disingkat SBC, yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah pengembang dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. Informasi ini saya ambil dari Wikipedia. Kemudian untuk gambar papan board atau Raspberry Pi sendiri seperti gambar di sebelah kanan, kemudian dengan logo yang ada di bawahnya. Seperti itu. Lanjut ke Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3 merupakan seri ketiga dari Raspberry Pi dan penyempurnaan dari seri yang sebelumnya, yaitu Raspberry Pi 2. Komputer ini dilengkapi dengan prosesor quad-core ARM Cortex A53 berkecepatan 1,2 GHz dan RAM sebesar 1 GB LPDDR2. Untuk grafis, Raspberry Pi menggunakan Video Core 4 3D. Konektivitasnya mencakup Wi-Fi 802.11 BGN dan Bluetooth 4.1 serta Ethernet dengan kecepatan 10/100 Mbps. Port input atau output yang tersedia meliputi 4 port USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port komposit video, dan audio melalui jack 3,5 mm, 1 port micro USB untuk daya, dan 1 slot kartu micro SD untuk penyimpanan sistem operasi dan data. Raspberry Pi 3 juga memiliki header GPIO dengan 40 pin yang dapat digunakan untuk berbagai proyek elektronik. Salah satu contohnya yaitu yang akan kita buat pada hari ini. Kemudian masuk ke bagian-bagian Raspberry Pi. Yang pertama, untuk dimensi papanya sendiri yaitu panjangnya 85,6 mm, untuk lebarnya 56 mm, dan juga untuk tingginya 21 mm atau 2,1 cm. Kemudian terdapat 40 pin extend GPIO yang nantinya akan dimasukkan female dari lampu LED, kabel kabel female-nya. Kemudian untuk CPU-nya menggunakan Broadcom BCM 2837 64 bit dengan quad-core CPU 1,2 GHz dan juga 1 GB RAM. Kemudian ada onboard Bluetooth 4.1 Wi-Fi, kemudian ada micro SD card slot untuk memasukkan micro SD-nya, kemudian ada DCI DisplayPort, kemudian ada micro USB power input, upgraded switches power source that can handle up to 2,5 ampere. Kemudian ada full size HDMI video output, kemudian ada CSI camera port, ada juga 3,5 mm 4-pole composite video and audio output jack, kemudian ada LAN port dengan 10/100, dan terakhir ada 4 kali USB 2 port, seperti itu. Untuk USB 2 port nanti untuk memasukkan apa namanya keyboard dan juga eh, mouse. Kemudian untuk micro SD-nya tadi untuk masukkan micro SD seperti itu. Lanjut saja langsung ke bagian alat dan bahan percobaan.
Yang pertama, alat dan bahan percobaan yang harus kita siapkan adalah Raspberry Pi 3 yang tentu saja sudah terinstal Raspbian OS. Kemudian kedua ada monitor sebagai penampil layarnya. Kemudian yang ketiga ada keyboard untuk mengetik codingan atau kode yang akan kita masukkan nanti. Kemudian yang keempat ada mouse untuk menggerakkan kursor. Yang kelima ada charger adaptor dengan minimal 5 volt 3 ampere untuk daya Raspberry. Kemudian yang keenam ada USB micro B untuk jadi charger ini kan sebagai adaptornya disambungkan dengan kabel USB micro B seperti itu. Kemudian ada micro SD dengan minimal 8 GB yang dalamnya terdapat data dari Raspbian OS. Kemudian ada yang ke-8 konverter HDMI ke VGA atau kabel extend HDMI. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan monitor yang masih menggunakan VGA, maka yang kita butuhkan adalah HDMI ke VGA. Kemudian yang ke-9 ada lampu LED berwarna putih. Kemudian ada breadboard, yaitu tempat untuk kelistrikan elektronik seperti itu yang kecil-kecil untuk menaruh resistor, transistor dan lain sebagainya. Kemudian ada kabel jumper female. Untuk plus minus nanti kita butuh dua seperti itu. Itu masukannya ke GPIO ya. Kemudian langkah-langkah percobaan. Yang pertama siapkan seluruh alat dan bahan percobaan yang sudah kita bacakan 10 bahan dan alat tadi. Kemudian yang kedua masukkan micro SD ke Raspberry Pi. Micro SD tersebut tersimpan data dari Raspbian OS yang sudah kita install. Dan sambungkan semua input device yaitu keyboard, mouse, dan lain-lain dan juga output device seperti monitor. Yang ketiga, sambungkan daya Raspberry Pi 3 dengan adaptor dan micro SD. Jadi adaptor dan micro SD ini sebagai daya untuk Raspberry Pi 3. Kemudian kita nyalakan Raspbian OS-nya, kita tunggu beberapa saat. Kemudian untuk tampilannya awalnya ini seperti yang gambar di sebelah kiri, seperti itu ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik ikon Raspberry yang paling kecil yang warna merah yang sebelah kiri paling atas itu. Kemudian klik program untuk ada terdapat 3 pilihan yaitu Geony, Stretch3, dan Tony Python IDE. Dan kita memilih Tony Python IDE. Seperti itu. Kemudian jika sudah masuk ke tampilan awalnya, kita masuk langkah ke-6 yaitu kemudian pada interface aplikasi Tony Python IDE maka klik New. Maka tampilannya seperti di sebelah kanan seperti itu. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah percobaan yang kedua yaitu ke langkah yang ketujuh yaitu masukkan program atau kode di bawah ini untuk membuat LED nyala mati. Yang pertama yaitu kita masukkan library-nya terlebih dahulu untuk import rpi.gpio as GPIO untuk memasukkan library GPIO dan juga masukkan library time. Kemudian LED pin-nya kita tentukan yaitu ke pin ke-14. Kemudian untuk set modenya yaitu GPIO.bcm. Kemudian set warning-nya false untuk mematikan pemberitahuan warning. Kemudian untuk GPIO setup-nya kita LED pin GPIO out seperti itu. Kemudian eksekusi program terus-menerus menggunakan perintah while true print LED nyala, maka GPIO output dalam kurung GPIO high. Maka itu posisi nyala dengan time slip-nya yaitu 1 detik. Kemudian untuk mematikan LED kita menggunakan GPIO.low dengan time slip juga 1 detik seperti itu. Kemudian GPIO.cleanup untuk membersihkan pin GPIO untuk digunakan kembali. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu sambungkan kabel jumper ke dalam GPIO 40 pin. Yang kita gunakan hanya 2 buah pin yaitu pin nomor 6 dan juga pin nomor 8. Untuk pin nomor 6 untuk bagian katode atau bagian yang minus dan juga untuk pin nomor 8 untuk plus atau anode. Untuk yang saya tampilkan itu hanya 8 buah pin saja di sini, yaitu untuk pin nomor 6 yaitu ground untuk minus dan juga yang
Nomor 8 yang plus yaitu GPIO 14. Jadi GPIO 14 ini ditentukan dengan pin LED-nya yang LED underscore pin sama dengan 14 seperti itu. Langsung ke videonya kita lihat. Jadi sudah bisa nyala mati seperti itu setelah kita berikan percobaan. Nah, untuk penjelasannya yaitu untuk kabel yang hitam itu untuk bagian apa namanya yang groundnya yang minus untuk kabel yang putih itu sebagai plusnya ya. Yang nomor 8 tadi kita masuk ke yang ini itu sebagian plus. Kemudian untuk kabel hijau ini USB untuk sebagai daya pada Raspberry Pi 3-nya. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah apa pengubah dari HDMI ke VGA. Kemudian yang ini adalah USB 2.0-nya untuk keyboard dan juga untuk mouse-nya seperti itu. Sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf karena tidak ada sesi tanya jawab. Selamat malam dan terima kasih.